Militer Rusia telah hancurkan ribuan tank hingga pesawat tak berawak milik Ukraina. Militer Rusia memperbarui informasi operasi khusus di Ukraina pada hari Selasa 17 Mei. Juru bicara militer Rusia Major Igor Konashenkov merilis pertahanan udara Rusia menembak jatuh 23 kendaraan udara tak berawak Ukraina di atas Pitomnik, Izium hingga Snezhkovka, dan roket Smerch dicegat di dekat Chernobyevka, wilayah Kherson. Kemarin, antara pukul 10.00 dan 11.00 pagi, tentara Ukraina menggunakan peluncur roket ganda Smerch menghantam daerah pemukiman Kherson. Sarana pertahanan udara Rusia telah mencegat semua 10 roket Ukraina. Saya ingin menekankan bahwa tidak ada unit pasukan Rusia di Kherson. Zemkev mengetahui dengan baik tentang hal ini, ujarnya. Serangan itu sengaja ditujukan pada warga sipil di Kherson sebagai pembalasan karena mendukung Federasi Rusia, kata Major Igor. Secara total, 168 pesawat Ukraina dan 125 helikopter, 912 kendaraan udara tak berawak, 309 sistem rudal anti pesawat, 3.134 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Juga 385 sistem peluncuran roket ganda, 1.542 artileri lapangan dan mortir, serta 2.983 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi. Mengganas, detik-detik pasukan Rusia luncurkan serangan roket, hancurkan meriam howitzer dari AS. Pasukan Rusia dan Ukraina masih terus menjatuhkan serangan satu sama lain. Terbaru, pasukan Rusia dikabarkan berhasil menghancurkan meriam howitzer M777 milik Ukraina yang diproduksi dari Amerika. Akibat peristiwa itu, lebih dari 270 tentara nasionalis Ukraina gugur. Dikutip dari Tribun Medan, dalam video yang beredar, tampak ledakan dan kepulan asap membumbung tinggi ke atas. Pasalnya, pada Rabu 18 Mei 2022, pasukan Rusia telah meluncurkan serangan roket dan artileri ke tentara Ukraina. Serangan rudal itu diluncurkan dengan presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia. Akibat serangan udara itu, 270 tentara nasionalis Ukraina dikabarkan tewas, serta 54 peralatan persenjataan Ukraina dihancurkan. Sebanyak 2 pos komando serta 31 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina dihancurkan, termasuk markas pertahanan Republik Rakyat Donetsk dan lokasi unit tentara bayaran asing dari negara Eropa. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menghancurkan meriam howitzer M777 milik Ukraina yang dikenal sangat canggih. Senjata itu diketahui merupakan salah satu persenjataan yang diproduksi dari Amerika, sehingga total sebanyak 76 pos komando, 421 area konsentrasi tenaga kerja, dan 147 unit artileri militer Ukraina berhasil dihancurkan sejak invasi Rusia pada 24 Februari lalu. Sementara itu, di daerah lain di Protopopovka, wilayah Kharkiv, pasukan Rusia berhasil menghancurkan penyeberangan ponton yang diduduki Ukraina. Mereka menembak jatuh satu pesawat Su-25 di atas pemukiman Tripilia di Republik Rakyat Donetsk dan Kamenaya Yaruga. Terbaru, Rusia melakukan serangan dengan meluncurkan roket Rusia. Serangan tersebut berhasil menghantam meriam howitzer M777 milik Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, Rusia menghantam meriam howitzer M777 tersebut merupakan satu senjata yang diberikan Amerika Serikat untuk Ukraina. Diketahui senjata canggih pemberian Amerika Serikat ini belum pernah digunakan oleh Ukraina. Sementara Rusia menghancurkan meriam howitzer tersebut menggunakan roket yang memiliki kecepatan 80 hingga 130 km. Video detik-detik roket Rusia menghancurkan meriam howitzer Ukraina diunggah oleh akun Facebook Vidon. Postingan video tersebut telah diunggah pada Rabu 18 Mei 2022. Dalam video tersebut memperlihatkan konvoi meriam. Kemudian dari ketinggian, pesawat tanpa awak milik Rusia terlihat telah mendeteksi target sasaran meriam howitzer itu. Saat target sudah tepat dalam bidikan, langsung Rusia meluncurkan roket ke arah meriam yang sedang konvoi. Begitu roket berhasil menghantam meriam, pasukan Ukraina yang ada di tempat langsung bersembunyi di dalam hutan. Lokasi penyerangan tersebut diduga berada di permukiman Podgornoye. Namun hingga kini belum diketahui apakah penyerangan tersebut memakan korban atau tidak. Rusia terus menggunakan rudal termobarik untuk membombardir wilayah yang masih dikuasai pasukan Ukraina. Dalam sebuah video yang dibagikan secara online dan di lokasi yang tidak diketahui, lusinan senjata termobarik dilepaskan, membuntuti asap saat melayang di udara menuju target. Sementara bumi di sekitar peluncur terbakar. Pertempuran di Azovstal di Mariupol yang hancur telah melambangkan perlawanan Ukraina selama invasi Rusia yang hampir berlangsung selama 3 bulan. Sebagian besar warga sipil yang
yang mencari perlindungan di pabrik besar era Soviet itu dievakuasi awal bulan ini. Untuk menyelamatkan nyawa, seluruh garnison Mariupol menerapkan keputusan yang disetujui dari komando militer tertinggi dan mengharapkan dukungan dari rakyat Ukraina, kata resimen Azov dalam sebuah posting media sosial. Dalam video yang menyertainya, salah satu komandan senior unit Denis Prokopenko mengatakan, hal utama adalah menyadari semua risiko. Apakah ada rencana B? Apakah Anda berkomitmen penuh pada rencana itu yang harus memungkinkan untuk memenuhi tugas yang diberikan dan mempertahankan kehidupan serta kesehatan personel? Ini adalah level tertinggi dari pasukan pengawal. Terlebih lagi ketika keputusan Anda didukung oleh komando militer tertinggi. Prokopenko tidak merinci tindakan apa yang dilakukan para BEK. Video itu dirilis beberapa jam setelah Rusia mengatakan telah setuju untuk mengevakuasi tentara Ukraina yang terluka ke fasilitas medis di kota Novozovsk yang dikuasai Rusia. Lapor Daily Mail pada Selasa 17 Mei 2022. Ukraina memperkirakan puluhan ribu warga sipil tewas di Mariupol selama berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan pengepungan oleh pasukan Rusia yang menghancurkan pelabuhan Laut Azov, sebuah kota berpenduduk sekitar 400.000 orang. Pembela terakhir, termasuk banyak yang terluka, telah bertahan selama berminggu-minggu di bunker di bawah Azovstal, salah satu pabrik metalurgi terbesar di Eropa. Kesepakatan telah dicapai tentang pemindahan yang terluka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Sebuah koridor kemanusiaan telah dibuka di mana prajurit Ukraina yang terluka dibawa ke fasilitas medis di Novozovsk. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar sebelumnya mengatakan kepada televisi Ukraina, setiap informasi dapat membahayakan proses yang sedang berlangsung. Sejauh proses sedang berlangsung, kami tidak dapat mengatakan apa yang terjadi sekarang. Sementara itu, rekaman menunjukkan bahwa pasukan Rusia terus menggunakan rudal termobarik untuk membombardir daerah yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina. 1.542 artileri lapangan dan mortir serta 2.983 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi. Mengganas, detik-detik pasukan Rusia meluncurkan serangan roket, hancurkan meriam howitzer dari AS. Pasukan Rusia dan Ukraina masih terus menjatuhkan serangan satu sama lain. Terbaru, pasukan Rusia dikabarkan berhasil menghancurkan meriam howitzer M777 milik Ukraina yang diproduksi dari Amerika. Akibat peristiwa itu, lebih dari 270 tentara nasionalis Ukraina gugur. Dikutip dari Tribun Medan, dalam video yang beredar, tampak ledakan dan kepulan asap membumbung tinggi ke atas. Pasalnya, pada Rabu 18 Mei 2022, pasukan Rusia telah meluncurkan serangan roket dan artileri ke tentara Ukraina. Serangan rudal itu diluncurkan dengan presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia. Akibat serangan udara itu, 270 tentara nasionalis Ukraina dikabarkan tewas, serta 54 peralatan persenjataan Ukraina dihancurkan. Sebanyak 2 pos komando serta 31 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina dihancurkan, termasuk markas pertahanan Republik Rakyat Donetsk dan lokasi unit tentara bayaran asing dari negara Eropa. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menghancurkan meriam howitzer M777 milik Ukraina yang dikenal sangat canggih. Senjata itu diketahui merupakan salah satu persenjataan yang diproduksi dari Amerika. Sehingga total sebanyak 76 pos komando, 421 area konsentrasi tenaga kerja